Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah, CGP Angkatan 7 dari TK Nurul Sofa, Karangbenar, Bayi Kudus. Kali ini saya akan melaksanakan wawancara terkait dengan tugas saya, yaitu modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Kali ini wawancara diwakilkan oleh Ibu Ika Martasari selaku Wakil Kepala TK Nurul Sofa sekaligus guru kelas kelompok B. Karena Kepala TK Nurul Sofa sedang sakit sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara. Gimana Bu Ika, sudah siap? Siap. Selamat pagi Bu Ika, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Budaya. Alhamdulillah kabarnya hari ini baik. Alhamdulillah, semoga kita diberi kesehatan selalu ya Bu ya. Amin, amin, amin. Begini Bu Ika, selama menjadi Wakil Kepala TK Nurul Sofa sekaligus guru kelas kelompok B, apakah pernah menemui permasalahan atau kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral? Ya, tentunya kita sebagai pendidik, apalagi memang merangkap jabatan, tentunya di dalam perjalanannya kita menemukan banyak sekali tantangan, banyak sekali kendala, dan juga termasuk tadi adalah dilematika. Dan di sini yang saya alami itu adalah ketika penyusunan sebuah kurikulum, di mana saya sebagai wali kelas juga memegang kelas. Dan kebetulan di dalam kelas saya itu ada seorang anak yang memang butuh perhatian khusus, dan dia sangat sulit ketika diajar, ketika saya digantikan oleh guru yang lain, dan memang harus benar-benar saya yang mengajar. Padahal di satu sisi saya juga sebagai wakil kepala sekolah harus menjalankan tugas saya untuk menyelesaikan kewajiban yang lainnya. Biasanya langkah-langkah yang diambil ketika pengambilan keputusan tersebut apa saja? Untuk langkah-langkahnya, tentunya saya mengutamakan dulu untuk skala prioritas. Memang saya sebagai wali kelas, memang kewajiban saya yang utama adalah mengajar. Tetapi ketika memang ada tugas yang harus menjadikan saya untuk pada waktu hari itu meninggalkan kelas saya, maka saya harus mengambil keputusan yang bijak. Memang saya menitipkan kelas saya kepada guru di samping saya. Kebetulan untuk di TK Nurul Sofa kan di satu ruangan ada 2 guru, saya menitipkan anak-anak saya kepada guru tersebut, dengan tentunya sudah berdiskusi sebelumnya untuk memberikan materi-materi apa saja yang nanti akan diajarkan pada hari itu. Dan juga sedikit banyak saya sudah istilahnya memberitahu tentang kondisi anak-anak saya seperti apa, termasuk anak saya tadi yang mengalami istilahnya membutuhkan perhatian khusus semacam itu. Ya, saya memberitahu guru yang meropel atau menggantikan saya tersebut agar beliaunya benar-benar tahu tentang kondisinya seperti apa, sehingga bisa menemukan solusi yang terbaik semacam itu. Ya, baik Bu Ika, berarti Bu Ika secara langsung berkolaborasi dengan guru yang satu ruangan, begitu ya? Iya, benar sekali. Nah, kemudian hal apa yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, hal yang paling efektif ya memang istilahnya kalau kita mementingkan kepentingan anak ya, karena di sini kan kita mengutamakan anak, dan ketika memang kok ada tugas lain yang itu bisa dikerjakan setelah KBM, nah itu dikerjakan setelah KBM. Nah, kita mencari waktu, kita mengatur waktu bagaimana agar sekiranya tugas-tugas saya sebagai wakil kepala tadi tidak mengganggu jam kerja saya sebagai wali kelas dalam mengajar anak-anak. Jadi anak-anak saya tetap terperhatikan dan semua juga bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, itu hal yang bagus Bu Ika ya. Nah, kemudian tantangan
tantangannya apa ini dalam pengambilan keputusan di saat Bu Ika mengalami dilema etika seperti tadi? Tantangannya memang yang paling besar itu memang dalam membagi waktu. Nah, membagi waktu apalagi memang kalau istilahnya harus dikejar dengan deadline. Nah, dikejar deadline yang memang harus selesai di waktu itu. Nah, padahal kita di jam itu juga masih ngajar semacam itu. Memang kita sendiri yang harus pandai-pandai, pintar-pintar membagi waktu. Dan juga kita memang istilahnya apa nih, menjalin komunikasi dengan kepala sekolah, dengan sesama rekan guru, bagaimana agar kita bisa menemukan solusi yang terbaik, karena ini juga kan demi kepentingan bersama. Istilahnya ketika memang saya dihadapkan kepada tugas untuk meninggalkan kelas, itu kan juga bukan keinginan saya, tetapi memang untuk kepentingan lembaga semacam itu. Nah, ketika ada dua tugas yang bersamaan nih, di satu sisi Bu Ika harus mengajar dan di sisi satu ada tugas sebagai wakil kepala. Nah, kira-kira saat pengambilan keputusan tersebut apakah ada jadwal tertentu ataukah langsung pada hari itu juga? Seperti itu. Sepertinya sudah terjadwal sebelumnya, karena kan untuk agenda-agenda kan kita sudah susun, kita sudah jadwal, jadi kita bisa mengantisipasi bagaimana mensikapi hal tersebut. Jadi istilahnya tidak terus seketika langsung pengambilan keputusannya itu secara mendadak dan mengorbankan anak-anak semacam itu, tidak. Nah, dari pengambilan keputusan yang Bu Ika lakukan, ya, kira-kira pembelajaran apa yang dapat diambil dari pengambilan keputusan permasalahan tersebut? Ya, pembelajarannya di sini bahwa memang kita sebagai seorang guru itu kan memang mempunyai amanah yang besar dan bertanggung jawab terhadap anak-anak. Dan di satu sisi juga saya juga diamanahi oleh kepala sekolah saya sebagai wakil kepala sekolah. Jadi bagaimana caranya agar saya bisa menjalankan kedua peran tersebut secara bijak, istilahnya secara bersama-sama, tidak mengorbankan salah satu pihak, istilahnya tidak mementingkan, istilahnya berimbang semacam itu. Jadi semua tujuan yang kita harapkan itu bisa tercapai semuanya. Baik, saya kira cukup Bu Ika. Terima kasih atas waktunya sudah mewakili Ibu Kepala TK. Semoga wawancara pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih ya Bu Ika ya. Terima kasih juga Bu Daya. Demikian wawancara dari kami. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah, CGP Angkatan 7 dari TK Nurul Sofa, Karangbener, Bayi Kudus. Kali ini saya akan melaksanakan wawancara dengan pengelola KB Nurul Sofa sebagai tugas saya dalam modul 3.1. Perkenalkan, beliau adalah Bunda Nikmatun, SPDI, pengelola KB Nurul Sofa. Saya mulai ya Bunda. Ya, silahkan. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah baik ya Bunda. Terkait dengan tugas saya, ya. Yang pertama nih, Bunda Nikmah sudah menjadi pengelola KB Nurul Sofa selama berapa tahun? Saya menjadi pengelola KB Nurul Sofa kurang lebih sudah 10 tahunan. Wow, berarti sudah lama ya Bun ya? Sudah cukup lama. Tentunya pernah menghadapi permasalahan-permasalahan ya Bun ya. Kira-kira permasalahan apa nih yang memunculkan dilema etika atau bujukan moral? Untuk permasalahan dalam lembaga itu cukup banyak, tapi ini lebih saya yang akhir-akhir ini terjadi dalam diri saya sebagai seorang pengelola itu adalah permasalahan dalam memanage tugas, yaitu ketika saya mendapatkan double job. Jadi saya punya tanggung jawab di sekolah sebagai pengelola dan saya juga mempunyai tugas di luar lembaga sebagai fasilitator dalam organisasi yang baik, berarti Bunda Nikmah ini ada dua job gitu ya yang menjadikan Bunda dilema.
Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang biasanya dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut? Dari beberapa langkah yang pernah saya lakukan untuk supaya tugas yang ada di lembaga juga dapat terlaksana dengan baik, dan tugas saya sebagai fasilitator di luar lembaga juga dapat terlaksana dengan baik. Salah satunya adalah saya membagi waktu, di mana ketika ada waktu untuk memfasilitasi di luar lembaga, saya akan menyelesaikan dulu tugas-tugas yang ada di sekolah, sehingga nanti ketika saya sudah menyelesaikan tugas yang ada di sekolah dan itu sudah bisa dihandle oleh guru-guru yang lain, sehingga ketika saya punya tugas di luar, maka tugas yang ada di sekolah sudah tidak terganggu lagi. Salah satunya seperti itu. Mungkin ada langkah yang lain selain itu? Selain itu, saya juga akan merekomendasikan dari satu teman yang memang punya power lebih dari teman-teman pendidik yang lain, sehingga dia akan menghandle ketika ada sesuatu hal yang mendesak dan hal yang mendesak yang memang harus diselesaikan pada hari itu. Jadi dia bisa mengambil keputusan setelah saya meninggalkan sekolah, dia bisa mengambil alih keputusan di bawah saya. Jadi dia punya kewenangan di bawah saya, sehingga saya punya kepercayaan dan saya sudah memberitahukan kepada teman-teman bahwa ketika ada sesuatu yang mendesak, maka teman yang sudah saya beri kepercayaan ini bisa mengambil keputusan tersebut. Oh iya, hebat sekali ya Bunda ya. Kira-kira nih yang menurut Bunda Nikmah yang dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada saat permasalahan tersebut, yang mana tuh? Yang lebih efektif itu saya punya planning dulu. Jadi planningnya ketika kita punya kegiatan di luar sekolah itu kan sudah ada rundownnya. Jadi kapan kita akan keluar, kapan kita akan memberikan fasilitasi kepada lembaga lain, itu kita sudah terjadwal. Jadi kita sudah memberikan planning ini. Jadi di sekolah kita sudah membagi job kepada pendidik-pendidik dan teman-teman pendidik yang lain untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Jadi kita sudah membuat jadwal, membuat rencana tersendiri bahwa nanti selama saya ada kegiatan, nanti teman-teman punya planning seperti itu kita sudah buat rapat bersama dan keputusan bersama. Jadi itu dapat terlaksana dengan baik meskipun saya tidak ada di lembaga. Kemudian gini Bun, saat pengambilan keputusan ya, ketika Bunda mendapatkan job yang di luar lembaga, apakah itu langsung diselesaikan pada saat itu juga ataukah terjadwal seperti itu? Saya juga melihat dengan situasi dan kondisi lembaga, karena kan di lembaga juga ada nih waktu-waktu tertentu di mana memang ada waktu yang penting yang saya harus ada di lembaga, dan ketika ada waktu yang penting saya harus di lembaga, maka saya tidak akan mengambil job fasilitasi ke luar lembaga. Jadi itu memang harus ada sinkronisasi antara kegiatan yang kita harus bisa memilah nih mana kegiatan yang memang lebih penting, nah itu yang akan kita dahulukan. Jadi ketika kita memang tugas wajib saya pertama kan di lembaga, jadi memang prioritas yang ada di lembaga ketika itu sangat penting, maka saya akan memilih jadwal yang ada di lembaga, dan untuk memfasilitasi di luar maka akan saya pilih jadwal yang selain yang waktu penting di lembaga. Terima kasih Bu. Untuk itu beberapa permasalahan yang Bunda hadapi ya, pembelajaran apa nih yang dapat diambil saat pengambilan keputusan di posisi dilema tersebut? Pembelajarannya yaitu kita harus lebih bijak dalam mengambil langkah, dalam menempatkan posisi, dalam menyelesaikan tanggung jawab kita. Kalau kita pertama adalah tanggung jawab kita di lembaga, maka sesuatu yang sangat penting itu adalah kita harus lebih dominan ke lembaga meskipun kita punya job lain di luar lembaga. Jadi itu harus menjadi prioritas kita, bahwa kita tidak lupa bahwa awal kita pertama masuk adalah di lembaga. Oh hebat sekali Bunda, terima kasih ya Bunda. Semoga Bunda Nikmah selama menjadi pemimpin ya, pengelola di Cafe Nurul Sofa, kedepannya lebih amanah, lebih bijaksana dan bertanggung jawab, dan tentunya membawa Cafe Nurul Sofa semakin maju. Terima kasih ya Bunda atas waktunya. Demikian wawancara dengan pengelola Cafe Nurul Sofa, alhamdulillah berjalan dengan lancar.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bunda Laila. Mohon maaf mengganggu sebentar ya Bunda. Ini terkait dengan wawancara dengan Kepala TK. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama Bunda Laila menjadi Kepala TK, apakah pernah menemukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral? Untuk permasalahan yang pernah dihadapi sehingga menimbulkan dilema etika dan bujukan moral, selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan yang merupakan dilema etika atau bujukan moral lebih berjalan pada situasi yang kondisional, seperti misalnya KPM yang berjalan kurang efektif, menurunnya jumlah peserta didik dalam 2 tahun terakhir ini, serta permasalahan-permasalahan dalam perubahan dan penyesuaian dengan kurikulum yang baru, di mana pendidik kami sangat bekerja keras dalam mengikuti perubahan yang ada. Dan tak kalah pentingnya juga serta biaya operasional dalam penyelenggaraan pendidikan di lembaga kami yang masih perlu untuk ditingkatkan. Baik Bunda, dengan permasalahan tersebut, bagaimana nih langkah-langkah Bunda yang biasa dilakukan selama ini untuk mengambil keputusan atas permasalahan tersebut? Kemudian langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut, ini saya akan terlebih dahulu melakukan identifikasi penyebab masalah terjadi, kemudian melakukan koordinasi atau musyawarah kepada pihak-pihak terkait seperti guru, orang tua, atau pihak lain yang diperlukan. Dan langkah ini dilakukan tidak hanya untuk masalah yang serupa, akan tetapi dilakukan untuk beberapa masalah lain yang memang dirasa mendesak untuk segera diambil keputusan. Dan sejauh ini yang mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan juga adalah teman atau orang yang lebih kompeten, berpengalaman terhadap topik permasalahan yang sedang saya hadapi. Nah, dari beberapa langkah yang biasa dilakukan Bunda Laila, kira-kira yang dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan atas permasalahan tersebut apa nih Bunda? Hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada suatu masalah? Dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, sebagai contoh ya ini musyawarah dengan beberapa orang atau pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian saya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan masalah yang ada. Setelah itu dilakukan pertimbangan yang matang, baru kemudian saya mengambil keputusan. Tentunya saat pengambilan keputusan diperlukan cara berpikir yang jernih agar keputusan yang diambil tepat. Bunda, untuk pengambilan keputusan tentunya ada tantangan-tantangan ya Bunda. Kira-kira ada tantangannya enggak ya Bunda? Kemudian saat pengambilan keputusan dilema etika tersebut, apakah Bunda langsung mengambil keputusan pada saat itu ataukah terjadwal? Mohon dijelaskan ya Bunda. Saat pengambilan keputusan apakah langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal tersendiri? Dalam pengambilan keputusan saya tidak memiliki prosedur yang baku, akan tetapi saya akan selalu mengusahakan kepada jalan musyawarah mufakat. Dan apabila diperlukan, saya akan melibatkan komite sekolah, orang tua atau wali murid, atau dengan curah pendapat kepada orang-orang yang saya pandang lebih kompeten. Dan pada intinya saya selalu mengedepankan skala prioritas. Namun saya juga memiliki tantangan yang besar dalam pengambilan keputusan, yakni ketika berhadapan dengan guru senior. Karena di lembaga kami ada guru senior yang
terkadang belum tentu sepaham dengan pemikiran saya. Karena sebagai orang baru, masih muda, belum banyak berpengalaman, saya mengalami rasa canggung. Saya sadar bahwa rasa canggung ini lama-kelamaan akan hilang. Namun, saya menganggap bahwa di awal karir sebagai kepala sekolah, mengatasi rasa canggung tersebut bukan merupakan sesuatu yang mudah, sehingga membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengalahkan rasa tersebut. Luar biasa Bunda, dari permasalahan tersebut Bunda dapat mengambil keputusan dengan bijak. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang sudah Bunda hadapi selama ini, apa nih pembelajaran yang dapat dipetik dari pengambilan keputusan atas permasalahan yang ada? Salah satu pembelajaran tersebut adalah bahwa setiap pengambilan keputusan penting untuk dilakukan kolaborasi dan musyawarah dengan pihak-pihak terkait, baik dalam lingkup yang kecil maupun pada lingkup yang lebih luas. Terima kasih ya Bunda atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk wawancara pada hari ini. Semoga wawancara ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.